Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube sekalian, teman-teman sejawat, dosen di lingkungan Kopertais wilayah 1. Perkenalkan, ini saya Ari Hairul Rijal Fahmi, salah satu dosen di UHAMKA, tepatnya di program studi pendidikan bahasa Arab di Fakultas Agama Islam. Ya, jadi teman-teman sekalian, Fakultas Agama Islam UHAMKA itu berada di bawah naungan Kopertais. Kopertais itu adalah koordinator perguruan tinggi agama Islam swasta di Jakarta. Nah, jadi urusan-urusan administrasi itu adanya di bawah Kopertais. Nah, kita ini ada di UHAMKA, di mana fakultas yang lain itu adanya di bawah naungan Kemendikbud ya. Nah, jadi kita sebenarnya berada di dua payung yang berbeda tapi di bawah satu naungan yang sama. Nah, jadi untuk pengurusan jabatan fungsional dari asisten ahli, lektor, dan juga tunjangan sertifikasi itu kita ngurusnya ke Kopertais. Nah, teman-teman sekalian, di sini di video yang singkat ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tata cara pengajuan di Kopertais wilayah 1. Nah, kalau di kampus saya itu pakainya Sijali, sistem jabatan fungsional. Namun kalau di Kopertais itu pakainya ini, aplikasinya PAK online, Kopertais wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten. Nah, baik. Pertama-tama bagi teman-teman yang ingin mengajukan dari asisten ahli ke lektor atau dari tenaga pengajar ke asisten ahli, itu yang perlu diperhatikan pertama adalah harus memiliki surat SKTP, namanya adalah surat keterangan tenaga pengajar yang didapatkan dari Kopertais wilayah 1 ya. Itu bisa diajukan melalui staf di sana ya, di lantai 5 Fakultas Syariah UIN. Nanti silahkan saja langsung menghubungi orang sana ya. Nanti ada nomor kontak di bawah ini. Nah, kemudian pertama-tama yang harus disiapkan adalah biodata ya. Artinya silahkan teman-teman masuk ke sini, ke home di sini ya. Di sini saya mulai dari awal ya, dari mulai masuk ke PAK Kopertais. Nanti di sini akan ada home, di mana Bapak Ibu sekalian yang baru masuk itu minta untuk login dulu, diregister dulu. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan ijazah, masukkan SK pengangkatan. Nah, itu nanti silahkan nanti lengkapi saja, setelah diminta data apa dimasukkan saja. Karena nanti masuknya lewat sini ya. Nah, jadi masukkan NIDN, berkas-berkas nanti diverifikasi oleh tim dari Kopertais. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki akun, nah nanti Bapak Ibu klik pengajuan. Nah, pengajuannya mau kemana? Misalkan kalau dari tenaga pengajar ke asisten silakan klik yang ini. Kalau dari asisten ahli lektor silakan klik yang ini. Nah, kalau dari lektor ke lektor 300 klik ke sini. Kok yang lain nggak ada? Karena lektor kepala dan guru besar itu ngurusnya langsung ke Kemendikbud. Namun ada surat ya, jadi kita mau dipindah juga atau mau ada perpindahan dari Kemendikbud ke Kementerian Agama, tapi itu saya belum tahu kabarnya. Nah, baik. Kemudian setelah itu, setelah kita klik yang pengajuan lektor 200 ini, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini udah terisi ya, teman-teman sekalian. Jadi contoh aja gitu ya. Jadi nanti ketika udah mengisi pengajuan nanti akan ada ini semua nih. Ada persyaratan, terus pengajaran, penelitian, pengabdian, penunjang, dan rekapitulasi. Saya berbagi saja, punya saya dulu nih. Jadi pertama yang harus diisi adalah pengajaran. Nah, di sini kita tulis tuh semua apa kegiatan yang pernah kita lakukan. Membimbing praktik KKN, melaksanakan perkuliahan, menjadi ketua sekretaris program studi, membimbing KKN, melaksanakan pengembangan diri. Nah, ini semuanya ditulis nih. Nah, di sini apa yang diinput? Karena ini sudah divalidasi, jadi saya tidak bisa membuka ya. Ini isinya pertama adalah SK, surat penugasan.
dari fakultas atau dari universitas. Jadi Bapak Ibu kalau punya SK-SK tuh dari apa namanya dari kampus itu jangan dibuang, disimpan yang rapi gitu ya. Terus nggak hanya itu, nggak hanya surat tugasnya, tapi bukti kinerjanya. Nah, jadi dua hal itu yang paling penting, surat tugas dan bukti kinerja. Kalau membimbing KKN itu surat tugasnya mana dan bukti kinerjanya mana. Bukti kinerja itu seperti laporan, foto-foto, seperti itu. Nah, kalau ngajar gimana? Kalau ngajar ya surat SK Dekan mengajar gitu. SK Dekan mengajar, kemudian bukti ininya apa? Bukti kinerjanya ya ada RPS, ada juga eh, absensi gitu ya, udah ditantangin mahasiswa ya. Jadi sudah ditantangin oleh mahasiswa, ada BAP-nya, ada berita acaranya, dan juga nilainya di akhir, ada nilai mahasiswa. Seperti itu. Nah, itu semuanya dikumpulkan, kemudian nanti diupload. Nah, jadi ini nanti akan divalidasi oleh tim dari penilai angka kredit di Kopertais di sana. Nah, semuanya tuh ya. Nah, ini penilaian-penilaian ini nanti itu ada angkanya ya. Ada yang otomatis, ada juga yang kita isi secara manual. Nah, jadi misalkan ini yang manual tuh yang ini nih, yang ngajar ini. Ini hitungannya SKS ini. Tapi kalau ini itu udah otomatis dari aplikasinya. Jadi kita tinggal isi aja. Nah, ini yang untuk apa namanya? Bidang satu. Nah, kalau bahasanya dosen itu bidang satu adalah bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, ini kebetulan saya sudah 2 tahun ya, jadi 2 tahun jadi asisten ahli, baru bisa diangkat gitu, baru bisa mengajukan pangkat selanjutnya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kenaikan pangkat itu idealnya 2 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih tenaga pengajar, kalau udah 2 tahun itu harus ngajuin ke asisten ahli. Kalau udah asisten ahli 2 tahun itu boleh ngajukan ke rektor gitu. Nah, selanjutnya di bidang penelitian. Nah, ini di bidang penelitian, nah ini bisa dilihat ini ya, ada mungkin masih bisa kita buka isi filenya ya. Saya alhamdulillah masukin 4 ya, masukin 4 jenis karya tulis macam-macam ya. Ada yang Sinta 3 dan Sinta 4 dan satu seminar internasional. Dan ini kebetulan yang saya gunakan ini nggak semuanya. Jadi ada 5 tapi saya cuma ngajukan 4 karena yang satu lagi sayang ya karena sudah beberapa perhitungan-perhitungan itu saya kira sudah cukup untuk mencapai angka 200 itu. Karena asisten ahli kan 150, untuk naik ke 200 itu sebenarnya hanya butuh 50 poin. Tapi untuk 50 poin itu terbagi harus terdistribusi kepada 4 poin ini. Jadi pengajaran berapa, penelitian berapa, pengabdian berapa, penunjang berapa. Nanti itu adanya di rekapitulasi ini di akhir. Nah, di penelitian ini kita masukkan saja semuanya. Kalau jurnalnya Sinta 2 itu tinggi nilainya Bapak Ibu, tapi kalau jurnalnya Sinta 5 atau 6 itu mungkin berbeda poinnya. Apalagi kalau jurnal internasional. Nah, saya coba lihatkan satu judul saya nih yang nah ini. Ini nah, yang poin nomor 3 ini saya lihat saya menerbitkan itu di Sinta 3 pada bulan Juli 2018. 4 bulan sebelum TMT asisten ahli itu masih bisa diajukan Bapak Ibu. Nah, jadi perlu diketahui, mohon saya dikoreksi kalau salah. Jadi kalau TMT asisten ahli Bapak Ibu ada di bulan Oktober 2018, maka 6 bulan sebelum itu atau sekitar bulan Maret itu masih bisa diakui karya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di Kopertais itu bisa. Jadi saya kebetulan menerbitkannya itu 3 bulan sebelum TMT. Nah, jadi ini masih bisa diakui. Nah, apa aja yang diupload di sini? Ini bisa terlihat nih. Nah, pertama itu ada dokumen peer review. Ini yang sangat penting ya. Jadi kalau di Kopertais itu diminta dokumen peer review. Jadi nggak cukup peer review yang dilakukan oleh jurnal, tapi peer review oleh teman sebaya kita. Nah, kebetulan waktu itu saya minta kepada salah satu pimpinan di sini, kebetulan bidang ilmunya sama gitu ya dengan Ibu Dekan. Nah, jadi saya membuat surat peer review-nya. Peer review-nya tersedia di dokumen, tersedia di awal tadi di home tadi, formatnya bisa di-download ya. Nah, kemudian melakukan peer review dan kita upload. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 file yang diupload untuk memvalidasi satu karya ilmiah. Nah, ini pertama
artikelnya, dokumen artikelnya. Nah, kemudian covernya, kemudian hasil peer review-nya. Dan ada 2 surat yang memang disediakan khusus untuk skema bidang 2 ini. Surat pernyataan validasi dan surat pernyataan melaksanakan penelitian. Nah, ini dua-duanya ditandatangani oleh pimpinan fakultas gitu atau pimpinan universitas. Jadi mohon disiapkan ini untuk ngupload. Dan yang terakhir adalah daftar profil penelitian. Ini adalah daftar yang kita buat khusus untuk 4 penelitian yang tadi saya ajukan. Nah, mungkin bisa berbeda Bapak Ibu nanti. Nah, terakhir ini link jurnalnya. Jadi untuk memvalidasi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bukti dokumen penelitian kalau kita back. Nah, yang lain juga seperti itu. Nah, kemudian langsung saja ke pengabdian. Untuk poin ini, nah di sini saya mengupload 4 bukti kinerja pengabdian karena memang saya menghitungnya 2 tahun ya. 2 tahun itu kan berarti 4 semester. Idealnya ada 4 gitu, ada 4 pengabdian yang saya lakukan. Meskipun semuanya bukan pengabdian, tapi ada salah satunya yang menjadi pemateri research day itu juga bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau jadi juri, kalau diminta untuk menjadi pembicara di mana-mana, itu bisa menjadi salah satu salah satu poin untuk menambah unsur ini. Karena ini memang harus ada, tapi nggak boleh banyak gitu. Yang boleh banyak itu hanya di poin penelitian dan pengajaran. Saya sarankan sih di poin penelitian karena poin penelitian ini bisa ditabung gitu. Andaikan Bapak Ibu lebih, itu bisa ditabung. Nanti kita lihat nih berapa sisanya gitu. Nah, kemudian unsur penunjang. Nah, penunjang ini apa aja yang boleh diisi. Nah, nanti kalau saya ngisinya menjadi anggota asosiasi dosen, menjadi anggota IMLA, itu lumayan poinnya meskipun hanya setengah. Dan yang agak gede itu menjadi reviewer jurnal Taskivi di Universitas Juanda ya. Itu harus dibuktikan dengan SK. Nah, ini menjadi seleksi panitia kader Muhammadiyah ya di kampusnya. Ini semuanya ini dari pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang itu harus didukung oleh 2 Bapak Ibu. Pertama adalah dokumen penugasan sebagai landasan Bapak Ibu mengerjakan itu dan dokumen kinerja. Nah, dokumen kinerja itu beda-beda. Kalau pengabdian ya dokumen kinerjanya laporan pengabdian. Kalau penunjang ya dokumen kinerjanya mungkin foto, mungkin kartu gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan. Nah, nanti setelah kita ngupload, semuanya ini kita upload ya, kita unggah dan kita unggah semuanya, nanti pihak dari Kopertais itu akan melakukan validasi dan kemudian akan melakukan rekapitulasi. Ya, jadi akan melakukan penghitungan-penghitungan. Nah, ini adalah beberapa penghitungan yang saya ajukan. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu melihat ya angka-angka di bawah ini. Misalkan gini, ini pelaksanaan pendidikan. Nah, dari saya ini 86, tapi asesor menilainya hanya 45. Karena mungkin yang lain ada beberapa komponen yang tidak dinilai gitu. Sehingga 45 hanya dinilainya. Pelaksanaan penelitian. Nah, ini jumlahnya 62, tapi yang dinilai asesor adalah 94. 43 mohon maaf. Nah, jadi ada 20 yang nggak kenilai. Nah, untuk pengabdian masyarakat itu 5,5 dan semuanya diakui. Dan kegiatan penunjang itu 5 semuanya diakui. Jadi di total itu yang saya ajukan 159 yang saya ajukan. Nah, tapi yang dinilai oleh asesor itu 99. Nah, jadi ada yang hilang tuh sekitar 60 poin. Tapi tidak masalah Bapak Ibu. Karena 99 ini nanti yang akan kita gunakan untuk menambah dari 150. Nah, jadi kalau di total itu lektornya 249. Nah, yang bisa digunakan di selanjutnya itu adalah ini. 43 di pelaksanaan penelitian. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi setelah kita ajukan dan setelah sampai ke tahap asesmen, maka nanti kita akan ada begini informasinya. Jafung lektor sudah diverifikasi dan dinilai gitu. Itu kurang lebih waktunya sekitar 2 sampai 3 bulan. Nah, jadi
apa namanya, untuk mengajukan itu memang mempersiapkan berkasnya sih yang lama. Jadi dari awal gitu ya, dari mempersiapkan berkas-berkas bidang satu, bidang 2, bidang 3, bidang 4 tuh bisa 1 tahun gitu. Tapi itulah ya, itu yang akan kita kerjakan untuk kenaikan pangkat karena itu memang karir kita di situ. Dan nanti setelah apa namanya, setelah diajukan, maka untuk proses proses habis upload sampai ke terbit SK itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Jadi saya waktu itu ingat mulai upload tuh bulan Oktober awal dan alhamdulillah November akhir itu sudah keluar SK rektor saya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian tetap semangat, teman-teman sejawat, teman-teman seperjuangan dosen, selamat untuk bisa naik jabatan dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.